Permisi Pak, instalasi jenazah dalam? Oke, baik. Dan saudara, saya sudah bersama dengan salah seorang pejabat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ramdan. Terima kasih Pak Ramdan. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan kedatangan jenazah Nujurmudin alias Godek, bocah berusia 12 tahun. Pada saat kedatangan jenazah itu dalam kondisi tangan kiri hilang dan organ dalam hilang. Betul demikian, saya ingin konfirmasi. Memang betul, kami Rumah Sakit Sekarwangi menerima kiriman jenazah dari Polsek Lengkong. Kondisi jenazah itu sudah mulai proses pembusukan dan organ lengan kiri nggak ada dan bola mata sudah mulai membusuk. Dan untuk organ dalam saya tidak melihat lebih spesifik lagi apakah ada atau hilang, karena memang itu adalah ranah yang akan nanti dilakukan otopsi untuk tindakan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saya tidak punya data, saya serahkan ke Pak Dokter forensik untuk menindaklanjutinya. Saya hanya luar saja. Saya ingin tanya lebih detail Pak, betulkah ada luka sayatan dari pangkal lengan hingga ke bagian belakang pinggang ini, bagian ginjal? Saya hanya menemukan luka robek. Saya tidak tahu itu tuh luka sayatan atau benda tajam atau tertumpul. Itu hanya luka robek. Spesifiknya itu beri forensik. Bapak menyerahkan semuanya ke hasil penyelidikan polisi. Saya hanya melihat dari luar. Nah, itu yang menyimpulkan itu kan nanti spesialis forensik. Baik, terima kasih Bapak Kepala Humas dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih telah memberikan informasi. Terima kasih. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya datang ke Polres Sukabumi dan hendak mewawancarai Kapolres Sukabumi. Benarkah ini terkait dengan pencurian organ dari sebuah sindikat? Saya ingin mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini dengan bukti-bukti, dengan apa yang saya miliki kepada pihak Polres Sukabumi. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan Kapolres Sukabumi, Ajun Komisaris Besar Polisi Nasriadi. Terima kasih Pak Kapolres menerima saya di kantor Bapak. Aiman. Saya ingin mengetahui Pak, bagaimana hasil penyelidikan terakhir terkait dengan kasus hilang, kemudian ditemukan tewas, dan beberapa organ tubuh hilang atas nama Nujurmudin, bocah berusia 12 tahun. Ya, ini merupakan kasus yang luar biasa. Luar biasa apa ya Pak? Kejadian tersebut terjadi terhadap anak kecil. Artinya anak yang betul-betul masih dalam perlindungan orang tua, perlindungan masyarakat dan sebagainya. Yang kedua adalah kondisi pasca kematian dengan pasca hidupnya itu sangat cepat. Artinya tanggal 24 yang bersangkutan masih hidup, tanggal 25 sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan membusuk dan sebagainya. Berarti dia adalah suatu korban, bisa dikatakan apakah itu korban kejahatan atau korban hal-hal yang lain. Kita dalam hal ini masih melakukan proses penyelidikan terutama tentang bagaimana mengungkap siapa pelakunya. Saya akan konfirmasi Bapak, betulkah hal itu? Pertama, ada sayatan, yang kedua, ada organ penting yang hilang. Dari hasil otopsi, memang ada organ yang hilang, terutama bagian perut. Artinya bagian apa usus. saja keberatan untuk disampaikan Pak? Bagian perut artinya usus ke bawah. Kemudian tangan kiri hilang, kemudian seluruh kepala itu sudah hilang, artinya sudah tidak berkulit. Yang vital Pak, paru-paru, ginjal? Kalau yang vital paru-paru ginjal bagian atas masih ada. Atas, ginjal kan bagian bawah hilang semua itu? Nah, itu bagian bawah hilang. Oke, jadi ginjal juga hilang? Bagian bawah juga hilang, ginjal, kemudian lambung dan usus itu hilang, tapi bagian atas itu masih ada. Dan saya mendengar juga kedua bola mata juga hilang? Iya, sudah bentuk tengkorak. Jadi otak sudah sebagian hilang dan mata hilang, kuping sudah tidak berbentuk. Nah, apakah ini termasuk dari proses pembusukan atau memang sengaja ada kehilangan? Sedangkan sayatan yang Mas Aiman tadi sampaikan itu sayatan di bagian punggung bagian belakang yang tembus ke depan. Artinya bisa kita duga yang bersangkutan juga mengalami penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pada saat dibunuh waktu itu? Pada saat itu. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Saya ingin konfirmasi Bapak. Yang pertama adalah soal
korban dari ilmu hitam. Yang kedua adalah korban pencurian organ Ya. sindikat. Yang ketiga karena dendam. Yang mana yang paling mungkin dari hasil penyelidikan yang paling mendekat? Memang kita tidak mengadakannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi dengan lebih mendalam atau lebih spesifik lagi, kita lagi mengasumsi bahwa dia adalah korban pembunuhan. Artinya kenapa dia dibunuh, untuk apa dia dibunuh, Oke, anaknya dibunuh. dan dibuang ke TKP tersebut. Hilangnya organ tersebut, apakah sengaja diambil oleh orang yang menginginkan organ tersebut, atau karena itu ada hutan dan sebagainya dimakan oleh binatang, atau memang proses pembusukan. Iya. Nah, 3 hal ini lagi kita dalamin, Mas. Meskipun saya ke sana juga itu ladang yang biasa dilakukan orang ya. Orang. Artinya kalau binatang buas mungkin kecil kemungkinan meskipun tidak menutup. Iya. Tapi saya tanya, eksekusi ketika dilakukan pembunuhan tidak dilakukan di situ dan sampai saat ini alat untuk mengeksekusi, tanda-tanda eksekusi, apakah ceceran darah dan sebagainya tidak bisa ditemukan sampai saat ini. Iya, Belum ditemukan. iya. Jadi kita setelah melakukan olah TKP beberapa kali olah TKP, kemudian minta keterangan saksi, 60% tempat yang mayat didapatkan bukan untuk eksekusi, Bukan. tetapi eksekusi di tempat lain, yaitu hanya proses pembuangan. Apakah polisi mencoret kemungkinan adanya pencurian organ tubuh anak? Kita belum menentukan. Pertama, belum menentukan siapa pembunuhnya, kemudian belum menentukan hilangnya organ tersebut karena apa. Karena 3 tadi saya katakan. Boleh bisa jadi mungkin ada pencurian organ tubuh. Yang kedua adalah memang pelaku dari perbuatan dari pelakunya untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak si korban. Iya. Mungkin dengan disayat, kemudian dihilangkan muka dan sebagainya. Yang ketiga ada proses pembusukan. Nah, ini lagi kita dalamin. Artinya semua kemungkinan itu masih terbuka. Semua kemungkinan bisa dan kita sekarang dalam inikan. proses penyelidikan oleh Iya, polisi. iya. Mudah-mudahan cepat terungkap, Pak. Amin. Dukungan kami semua untuk Polres Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Aiman. Ajun Komisaris Besar Polisi Nasriadi telah Ya. memberikan informasi di program ini. Terima Ya, kasih. terima kasih. Pada kasus kedua, saya akan mengajak Anda ke Medan, Sumatera Utara. Ada seorang aktivis yang jalan kematiannya janggal. Hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat kecelakaan tunggal. Tapi saya menemukan hal yang lain. Bahwa yang bersangkutan dianggap kecelakaan tunggal pada kecepatan motornya di bawah 40 km per jam. Dan ada luka yang tidak biasa di bagian kepalanya. Seperti apa hasil penelusuran saya? Saya akan mengajak Anda ke Medan, Sumatera Utara. Eksklusif. Dan saudara, ini adalah titik di mana korban ditemukan oleh sejumlah orang termasuk Pak Ramli Iya, Lubis ini. iya. Jadi ada titik Pak XX itu, Pak. Iya. Korban di sana. Oh ya, motornya- kereta di sini. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.